Kita akan melanjutkan materi di pekan kemarin tentang haji wada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kata ibu semuanya, dibuka kembali catatannya. Insyaallah kita sampai 4:30 ya. Masih pembahasan tentang sirah nabawiyah peristiwa haji wada. Haji wada itu apa ibu? Wada, haji perpisahan. Seperti halnya orang yang hendak meninggalkan dunia ini sudah merasakan ciri-ciri atau tanda-tandanya. Jadi nanti ada di materi tazkirah ya. Tazkirah teh pengingat tuh. Pengingat kematian itu ada ciri-ciri orang yang mau meninggal. Rata-ratanya memang sudah terasa sama dirinya sendiri. Dan Rasulullah sudah merasakan hal tersebut. Di antaranya adalah turunnya wahyu terakhir, kemudian turunnya Jibril dengan menawarkan kepada Rasulullah untuk diberikan satu jadi raja dunia, atau kedua kembali kepada Allah menjadi kekasih Allah. Dan Rasulullah memilih yang kedua. Perpisahan itu pula disampaikan kepada Mu'az bin Jabal. Pada tahun 10 Hijriah beliau berkata kepada Mu'az, "Wahai Mu'az, kamu sepertinya tidak akan menjumpaiku lagi selepas tahun ini." Jadi Mu'az bin Jabal ini tidak ikut prosesi haji. Ketika Rasulullah mau bersiap-siap pergi haji, Mu'az diutus ke Yaman. Ya, ke Yaman pada tahun 10 Hijriah. Dan Rasulullah berperpisahan gitu dengan Mu'az. "Wahai Mu'az, kamu sepertinya tidak akan menjumpaiku lagi selepas tahun ini. Dan sepertinya engkau akan melihat masjidku ini atau Masjid Nabawi dan kuburanku saja." Lalu Mu'az menangis khawatir akan berpisah dengan Rasulullah SAW. Sudah terasa oleh Rasulullah dan itu sudah disampaikan kepada Mu'az. Kembali lagi kepada peristiwa haji. Yang akan kita terangkan hari ini adalah khutbah Rasulullah di padang Arafah. Di hari ke-8 bulan Zulhijjah, kita flashback dulu ya. Masih ingat kapan pertama kali Rasulullah pergi dari Madinah ke Mekah? Yang mau haji ini, 4 hari sebelum bulan Zulqa'dah berakhir. 4 hari sebelum bulan Zulqa'dah berakhir, 4 hari di perjalanan sampai di 8 hari di perjalanan sampai di Mekah tanggal berapa kira-kira? Tanggal berapa? Kalau 30 dikurangi 4, 26 tambah 4 30 jadi balik deh ya. Enggak tanggal berapa? 4 tambah 4 Zulhijjah. Nah, tanggal 4 Zulhijjah Rasulullah sampai di kota Mekah. 4 hari selama di kota Mekah menuju ke akhirnya Rasulullah bertolak ke di hari Tarwiyah menuju Mina. Jadi setelah melaksanakan ihram di Mekah, melaksanakan tawaf, kemudian Rasulullah melaksanakan sa'i,
Di hari tarwiyahnya, jika ada 4 hari itu menunggu di sana, dan Rasulullah menunggu dalam keadaan berihram. Di hari tarwiyah, tahu hari tarwiyah Ibu? Apa itu hari tarwiyah? 1 hari sebelum hari Arafah. 1 hari sebelum hari Arafah, yaitu hari di mana Nabi Musa dibebaskan dari Fir'aun. Betul tidak? Betul tidak? Coba diingat-ingat lagi. Betul tidak Ibu? Hari Arafah kita tuh disunnahkan untuk puasa juga di tanggal 8-nya, di tanggal 9-nya. Kemudian di tanggal 10-nya kita juga puasa Arafah. Cemiwil ya, koreksi if I wrong. Kalau puncak haji tanggal berapa? Puncak haji tanggal berapa? 10. Berarti tarwiyah tanggal berapa? 8 atau 8 menuju ke 9. Pada hari tarwiyah beliau berangkat menuju Mina. Di Mina Rasulullah salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh di sana. Artinya nginap. Pola berpikir artinya menginap di sana di Mina. Kemudian pada pagi harinya sampai matahari terbit, Rasulullah berangkat menuju Arafah sekitar jam 7 atau jam 8-an. Dan di Arafah Rasulullah melihat sudah ada tenda Namirah. Nah, sudah ada disediakan terpasang tenda. Beliau kemudian memerintahkan agar untanya itu dihadirkan kepada beliau, lalu mendatangi dataran rendah pada lembah dengan mengendarai al-qaswanya. Di perut lembah itu kan ya. Jadi Rasulullah udah lihat itu di tengah-tengahnya nanti ada penyambung lisan. Kebayang coba Ibu. Sekitar 144.000 manusia berkumpul pada waktu itu. 144.000 dan sekarang mungkin lebih ya, jutaan. Beliau pun bangkit untuk berkhutbah dan menyampaikan khutbah agungnya sebagai berikut. Nah, ini khutbahnya. Khutbah ketika di Arafah. Ini belum wukuf ya. Rasulullah belum wukuf, ini baru khutbah di Arafah. Dan ini tanah halal. Atau sebut tanah halal. Tanah halal, tanah haram, perbatasannya. Dan wukuf itu di tanah halal. Semua rangkaian di tanah haram. Jadi nanti ada batas halal, batas haram. Nah, batas haram. Wukuf itu di perbatasan itu, tapi jangan ke batas haramnya. Betul tidak Bu Haji? Coba dikoreksi. Ada di Arafah. Bahkan beda sesenti pun nanti jadi tidak sah. Makanya nanti ada petugasnya dan sebagainya ya untuk mengamankan itu. Kemudian khutbahnya ini. Wahai sekalian manusia, kata Rasulullah, dengarkanlah perkataanku ini. Karena sesungguhnya aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Di tahun wukuf, di tempat wukuf seperti ini selama-lamanya. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian haram, sebagaimana haramnya berbuat maksiat di hari kalian ini. Jadi maksudnya gimana? Tidak boleh saling membunuh, tidak boleh ada lagi dendam, tidak boleh ada lagi bunuh-bunuhan antara kabilah di bulan kalian ini dan di negeri kalian ini. Ketahuilah, segala sesuatu dari perkara jahiliyah sudah dihapus di bawah kakiku. Apa saja perkara jahiliyah Ibu? Ada pakaian jahiliyah, ada tradisi jahiliyah, gitu ya. Di antaranya tradisi jahiliyah itu ada pernikahan jahiliyah dihapuskan, pakaian-pakaian jahiliyah dihapuskan.
Kemudian riba jahiliyah dihapuskan. Tadi tradisi bunuh membunuh itu dihapuskan juga. Darah jahiliyah sudah dihapus, termasuk yang membunuh anak perempuan. Tradisi mengubur anak perempuan, nah, itu sudah dihapuskan. Haram, tidak boleh dilakukan. Emang berarti kemarin boleh? Enggak gitu maksudnya, kan kemarin kan belum ada Islam, tidak boleh dilakukan lagi. Dan sesungguhnya darah pertama yang aku hapuskan dari darah kita adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris. Rabi'ah bin Al-Haris ini adalah saudara sepupunya Nabi juga. Nah, Haris ini saudaraan dengan Abdullah. Abdullah siapa? Ayahnya Rasulullah. Harusnya Bani Hashim ini menuntut balas ke Huzail di Bani Sa'ad, namun dihapuskan oleh Rasulullah. Qadarullah wa sya'allah. Walaupun masih ada kisah, tapi tidak ada akhirnya dari satu kabilah menyerang ke kabilah lain. Contoh ya. Ada orang daerah kecamatan itu terbunuh satu. Nah, di kecamatan Paseh musuhan jadi kecamatan Ciperdas, itu dilarang. Walaupun ada ya tradisi kemarin itu dilarang. Dulu mah masih dilakukan di kaum Arab. Kemudian yang dihapuskan adalah riba jahiliyah, sudah dihapuskan. Jadi di Mekah juga, di Mekah, Madinah dan Arab waktu itu masih ada praktek riba. Dan pertama kali praktek riba yang dihapuskan adalah di saudaranya Nabi sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Nih, jadi jangan disangka kata ibu para sahabat itu mu'alaf. Kemarin dengar sebuah pengakuan bahwa mu'alaf itu atau orang-orang yang baru masuk Islam itu, orang-orang yang baru belajar itu tidak layak menyampaikan, katanya. Kredibilitasnya dipertanyakan untuk menyampaikan, untuk dakwah seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Padahal sahabat Rasulullah juga tidak ada yang muslim dari lahir. Berarti tidak berhak tuh. Ya. Jadi perkara-perkara yang seperti ini, nah perkara-perkara fanatisme seperti ini berarti masih fanatisme jahiliyah, harus sudah dihapuskan. Kata Rasulullah apa? Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Kemudian kata Rasulullah, bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah perempuan. Tuh, kita dinotis ya teh. Karena pada waktu itu perempuan benar-benar sangat tidak punya harganya, sangat dizolimi. Sekarang mah apa-apa kan perempuan dulu, badai naik ladies first. Ayo badai itu kita selamatkan perempuan dan anak-anak dulu. Sekarang didahulukan tuh. Siapa yang memperjuangkan itu? Rasulullah SAW. Dulu mah Allah perempuan gak berguna, beban saja, hanya sebagai mesin pencetak anak. Alhamdulillah. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah perempuan, karena kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan atau kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban mereka terhadap kalian adalah mereka tidak memberi kesempatan tinggal di tempatmu kepada seseorang yang tidak kalian suka. Maksudnya seperti apa? Kewajiban kita sebagai perempuan terhadap suami kita tidak boleh memasukkan siapapun orang yang tidak disukai oleh suami kita. Itu wajib. Apalagi beda jenis kelamin. Kalau misalnya suami kita tidak suka, saya nggak suka sama teman kamu yang itu, kamu di sana ke rumah, berarti kita wajib untuk mentaatinya. Apalagi na'udzubillah sampai membawa yang bukan muhrim ke rumah. Jika mereka berbuat demikian, berbuat nusus namanya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Sedangkan kewajiban kalian terhadap mereka adalah memberi nafkah dan pakaian yang layak.
Jadi kewajiban kita terhadap suami, wanita terhadap suami itu diantara adalah memenuhi haknya agar tidak memasukkan siapapun yang dia tidak sukai ke dalam rumah. Itu diantaranya ya. Dan kewajiban suami memberikan nafkah dan pakaian yang layak. Kemudian kata Rasulullah lagi, dan sungguh telah aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpegang teguh dengannya, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dipastikan tersesat, dipastikan mudah terbawa arus. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada nabi lagi setelahku. Ini kata Rasulullah. Tidak pula ada umat baru setelah kalian. Ingatlah, sembahlah Rabb kalian, sholatlah 5 waktu, berpuasalah pada bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian dengan lapang dada, berhajilah ke rumah Rabb kalian Baitullah, dan patuhilah pemimpin-pemimpin kalian. Niscaya kalian masuk surga Rabb kalian. Jadi syarat masuk surga tadi naon berarti sembah Allah, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, tunaikan zakat apabila yang sudah haul dan nisab ya, berhajilah ke rumah Rabb kalian Baitullah, dan patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga Rabb kalian. Dan kalian akan ditanyai tentangku, maka apa yang akan kalian lakukan? Nah, ditaruh tuh para sahabat, ditaruh. Kemudian kata para sahabat, mereka menyahut, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan dan menunaikan serta memberi nasihat. Kemudian beliau seraya berkata, seraya mengangkat jari telunjuknya ke atas dan mengarahkannya kepada orang-orang. Ya Allah, saksikanlah. Tuh, jadi saking berat amanah ini, Rasulullah ingin menyampaikan wasiat ini kepada kita semua, dan diwajibkan setelah ini disampaikan lagi terus sampai pada umat-umat setelahnya. Ya Allah, saksikanlah, kata Rasulullah, bahwa aku sudah menyampaikan amanah ini. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Dan orang yang bertugas sebagai penyambung lidah Rasulullah di padang Arafah ini adalah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Karena Rabi'ah ya jadi untung naik jadi. Karena Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf termasuk salah seorang yang suaranya tuh lantang gitu ya, besar, kebayang nggak ada mic ya waktu itu bagaimana? Jadi ada penyambung lidahnya. Selang beberapa waktu itu, ketika Rasulullah menyampaikan khutbah, kemudian turunlah firman Allah. Ayat terakhir yang turun, bukan surat terakhir ya, tapi ayat terakhir. Ayat apakah itu? Dulu pernah disinggung. Ayat ini ayat Al-Maidah ayat 3. Nah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, yang itu dapat. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Seketika setelah mendengarkan ayat terakhir yang turun, Umar kemudian menangis. Kata Umar, Nabi melihat itu, kemudian Nabi bertanya kepada Umar, wah, kenapa Umar? Kenapa kamu menangis? Kata Umar, aku menangis karena sebelum ini kita senantiasa mendapatkan tambahan ajaran dalam agama kita. Jadi yang bukan terseru itu ya,
Yang paling dinantikan oleh para sahabat itu adalah momen di mana ayat turun. Sudah turun ayat belum? Sudah turun ayat belum? Kalau kata Umar, adapun setelah sempurna, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali ada kekurangan. Jadi kalau sudah sempurna, tidak akan ada tambahan lagi atau pengurangan lagi. Jadi tidak ada turun ayat lagi. Kata Rasulullah, sadaqta, kamu benar wahai Umar. Setelah itu Bilal azan dan iqamah. Jadi ini lagi di padang Arafah. Bilal kemudian azan, kemudian iqamah, kemudian sholat zuhur. Ini ingat, ini di mana? Di wukuf Arafah. Ketika wukuf Arafah, zuhur, sholat, iqamah lagi, qomat lagi. Untuk sholat apa? Sholat asar. Jadi di jamak, sholatnya di jamak. Ketika di wukuf Arafah, sholatnya di jamak. Lalu setelah itu apa teteh? Sampai maghrib kita dikhususkan untuk berdoa. Karena berdoa di waktu wukuf di Arafah itu mustajab. Begitu. Kalau nanti pas, nah ini mudah-mudahan nanti kealaman haji ya kita semua, amin. Nah ini yang terjadi. Bisa ruas. Nah sholatnya 2 kali. Nah itu di jamak karena Rasulullah melakukan hal ini. Setelah itu beliau menghadap kiblat dan terus wukuf sampai matahari terbenam dan mega kuning sedikit berkurang serta matahari benar-benar hilang. Jadi dari zuhur sampai ke maghrib Rasulullah ngapain aja? Zikir, doa, bertasbih, bertahlil, gitu terus. Tidak ada ngobrol, tidak ada tidur. Kemudian tidak ada melakukan sholat lagi, tidak. Cuman itu tadi. Cuman doa, zikir, tahlil, tahmid dan sebagainya. Setelah itu beliau berangkat ke Musdalifah. Jadi ketika wukuf pas maghrib, jadi maghrib itu pergi ke Musdalifah. Saya pernah ke Musdalifah kalau nggak salah waktu umroh itu sempat kita tuh city tour mengelilingi kota Mekah. Ketika nanti kalau ada ibadah haji, nanti ada treknya teteh ditinggalikeunnya. Trek teh namanya jalur. Nah, warnanya teh merah. Itu jalur pejalan kaki. Dan jauh pisan. Itu teh dalam kondisi lagi umroh, capek pisan sampai gini, alah sanggup mualnya. Ini karek umroh tinggal naik mobil turun, udah capek pisan, udah capek sekali. Asal potong gitu ya antara jalan kaki. Kayaknya itu lihat treknya teteh. La haula wala quwata, dari Mekah atuh berjalan ke Mina. Kumaha eta? Dan di Musdalifah toilet tunggu ngajajar. Nanti jangan shock ya. Toilet di sana tuh benar-benar tidak affordable. Masih bagus kayaknya toilet bioskop. Toilet bioskop. Kenapa coba teteh? Karena itu tempatnya syaitan. Di kita mah tempatnya syaitan dihias-hias ya, dibagus-bagus. Kan di mana tempat tidurnya syaitan? Tempat tinggalnya di mana? Di WC, di toilet. Kalau dituliskan di toiletnya American style. Tahu toilet American style yang nggak ada penyemprotnya? Kok jadi ngomongin toilet ya? Yang nggak ada itu bingung kok bahang. Pas berdiri malah mancer ini. Nah itu enakeun cenah, terus ada yang pakai tisu dan sebagainya. Itu tidak ada. Di sana tuh teteh benar-benar di WC kita juga sepertinya lebih nyaman di kita. Tapi memang seperti itu. Cuman lantai bolong menungkun. Kagak bos. Sieun dijebur gitu ya. Ke dalam nggak ada tapak, nggak ada apapun. Nggak ada ember, nggak ada gayung tuh ayat teteh. Cuman selang panjang hunhun. Ya Allah,
seperciling. Astagfirullahaladzim. Tapi lah seperti itu. Dah untuk tempat syaitan ya tidak usah berlama-lama. Jadi tidak ada waktu untuk berlama-lama di toilet yang benar-benar enggal beres. Jadi di Musdalifah. Di Musdalifah ngapain? Rasulullah menjamak sholat maghrib dan sholat isya, dijamak takhirkan. Jadi kan tadi kita jalan kaki dari Arafah ke Musdalifah, pasti maghribnya ke isyaan. Jadi sholatnya pas di waktu sholat isya. Kemudian istirahat di sana. Istirahat kembali di Musdalifah sampai fajar menyingsing. Kemudian Rasulullah sholat subuh. Ketika jelas datang waktu subuh dengan satu azan dan satu iqamah, setelah itu beliau menunggangi untanya sampai tiba di al-ma'syar al-haram, di batas haram lagi. Ya, karena itu tadi batas halal. Dan menghadap kiblat lalu berdoa, bertakbir, bertahlil dan mengesahkan Allah. Beliau terus berdiri sampai benar-benar terang. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itulah yang kita lakukan nanti. Kan kata Rasulullah, ambillah manasik-manasik dariku. Jadi setiap yang dilakukan oleh Rasulullah diperhatikan, oh seperti itu, oh seperti ini harusnya. Setelah itu, sebelum matahari terbit, beliau bertolak dari Musdalifah menuju Mina kembali. Jadi udah dari Musdalifah ke Mina kembali. Kali ini Rasulullah membonceng keponakannya Al-Fadl, anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Al-Fadl bin Al-Abbas, hingga sampai di tengah-tengah lembah Muhasir, lalu bergerak maju sedikit, lalu menempuh jalan tengah yang keluar menuju tempat lempar jumroh atau jumroh al-kubro atau di Aqobah, Fakkur Aqobah. Sehingga sampai di tempat jumroh dekat sebuah pohon, inilah yang dinamakan jumroh al-kubro. Sekarang mah sudah di lantainya. Datu kebayang pula muntah lantai 140 di belakang. Tenepi ibu, kan nepi nak kita. Peletup we. Kerikil kecil aja. Jadi di mana nyenak kerikilnya sepanjang jalan tadi. Sepanjang tadi mulungan gitu ya. Dan nanti kita ditampung lagi katanya. Kerikilnya banyak dan bisa disebarkan lagi. Hingga sampai tempat jumroh dekat sebuah pohon, inilah yang dinamakan jumroh al-kubro. Di mana dahulu kala terdapat sebuah pohon, namun sekarang disebut jumroh al-aqobah atau jumroh al-ula. Kemudian beliau melemparnya dengan 7 buah batu kerikil sambil bertakbir setiap satu lemparan. Kumaha berarti? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian beliau melemparnya dari perut lembah, lalu berpaling menuju tempat penyembelihan dan menyembelih 63 ekor unta dengan tangan beliau sendiri. Jadi setelah itu kemudian berkurban. Tadi saya naruh yang sudah haji ke Bu Haji. Bu Haji dulu, Bu Haji menyembelih sendiri tidak? Atau melihat proses penyembelihannya, oh tidak, terang beres. Ya kebayangnya kalau kita di zaman Rasulullah. Sekarang mah ya alhamdulillah meren aya petugasnya. Dan itu satu orang satu kambing itu udah jutaan. Kebayang itu daging kambing, daging tidak kondisi kurban. Dan chicken makanan di sana tuh kalau ayam goreng kita beli ya, ayam goreng itu bisa bertahan 3 hari saking kubadaug baradaug porsinya besar porsinya. Jadi warak tuh makanan Indonesia, banyak orang Indonesia makanan ala rancing ya. Orang Arab mah sanampan kuduaan itu bisa 2 atau 3 hari. Kemudian Ali
Ali disuruh oleh Rasulullah untuk menyembelih sisanya. Jadi genap 100 ekor Rasulullah menyembelih unta, sekali kurban 100. La haula wala quwwata. Jadi Rasulullah miskin atau kaya? Tapi berarti miskin itu takdir, kaya itu pilihan gitu. Nah, jadi Rasulullah itu memilih hidup sederhana, tapi bukan berarti miskin. Lanjut, Rasulullah pun memerintahkannya agar diambil sepotong daging dari setiap unta, lalu diletakkan di kuali dan dimasak. Kemudian mereka berdua makan daging tersebut dan minum air kuahnya. Apa maksudnya? Apakah hal sepenting ini kudu dituliskan? Enggak, maksudnya gini, sering beredar di kalangan kita itu kalau yang kurban itu nggak boleh makan dagingnya. Ya, entong nuang anu kurban mah, suka denger itu nggak Bu? Pernah denger nggak Bu? Nah, ternyata Rasulullah juga makan. Sampai hal sedetail ini dituliskan. Karena suka ada yang dikurang dan ditambah itu. Jadi boleh, yang kurban teh boleh makan daging. Yang tidak boleh, naon Bu? Dijual deui daging ka pasar. Itu tidak boleh, atau disimpan gitu nya kayak dijadikan ieu. Dijadikan rendang dan rendangnya dijual misalnya. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kan udah niat sedekah. Nah, bereslah. Setelah itu, ini belum beres ya, masih ada di daerah Mina. Kemudian Rasulullah menunggangi kudanya bertolak menuju Baitullah. Jadi udah beres di Mina, di Musdalifah, balik lagi ke Mina, terus lempar jumroh. Kemana lagi? Ke Baitullah. Berjalan kaki lagi kemana? Ke Mekah. Dan peristiwa ini, maksudnya tolak lewat terowongan Mina itunya. Nah, ini tawaf ifadah itu yang waktu tahun berapa? Yang banyak peristiwa orang yang meninggal tuh. Yang harusnya dia balik, ini udah beres, ini ada yang baru datang, ketemulah di tengah. Gitu. Jadi nama dipisahkan terowongannya. Ini jalur yang mau trek ke Mina, ini yang dari Mina mau ke Mekah. Ini yang dari Mekah mau ke Mina, ini yang dari Mina mau, nama dipisahkan. Allahu alam seperti apanya dulu, cuman memang sempat terjadi bentrokan gitu. Jadi mereka yang mau dari Mina mau ke Mekah, ini yang baru datang. Allahu alam seperti apa. Cuman ya akhirnya ya gitu tanya syahid terinjak-injak, mati terinjak-injak. Insyaallah syahidnya dan mati dan wafat dalam keadaan berihram. Nanti akan dibangkitkan ketika mereka juga dalam keadaan berihram. Bagaimana kondisinya kalau kita wafat dalam keadaan ihram? Tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung seperti itu. Gitu, langsung dikuburkan dalam keadaan seperti itu. Seperti para syuhada gitu, berarti Masya Allah, Allahumma barik. Dan pas dibangkitkan nanti langsung labaik Allah, ini orang-orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Kemudian berangkat ke Ka'bah untuk apa? Tawaf ifadah. Dan ini masih rukun haji. Jadi tidak boleh dilewatkan. Atasan beruntas imam beres, enggak, masih ada tawaf lagi. Jadi haji itu harus dalam keadaan sehat, fit, muda. Kalau mau nabung mumpung masih muda, sok dari sekarang. Mumpung masih masa tunggunya masih lama, jadi sambil nungguan sambil nabung lagi. Berapa sekarang teh? 65 juta ya? Nah, 54 juta dikali masa tunggu 20 juta. Nah, berarti sejuta sebulannya sabaraha? 50 dibagi 2 25. Berarti 25 dibagi 12 2 jutaan sebulan? Wah lah banyak tuh. Seberapa Bu?
25 bagi 12. Nah, itu kan kadang-kadang lemot ya. Hah? Berapa, Bu? Siapa itu menjawab 2500? Bu Susan lagi ngapain? 25 bagi 12 berapa, Bu? BPI harga BPI itu yang tahun sekarang. Ya Allah, tapi itu Ibu udah siap. 25 bagi 12. Kalau 20 dibagi 10, berarti 2, sekitar 1 jutaan lebih lah per bulannya. Kita nabung itu. Setelah itu beliau sholat zuhur di Mekah dan mendatangi Bani Abdul Muthalib yang sedang memberi minum air Zam-Zam. Udah tawaf, balik lagi minum air Zam-Zam. Dan tugas memberi minum air Zam-Zam itu jatuh kepada Bani Abdul Muthalib, anak keturunan tadi Abdul Muthalib, Bani Hashim. Sampai sekarang tadi ada perusahaan dan itu free gitu ya. Air Zam-Zam tuh udah dikemas-kemas. Nanti ada ini kalau kita city tour, ini perusahaan yang menyedot air Zam-Zam. Sumur sekecil itu bisa memenuhi semua kebutuhan jemaah haji, bahkan sampaikan ke kita. Bukankah itu termasuk mukjizat? Betul tidak? Lanjut, terakhir, pada waktu duha telah naik, yaitu hari mulai siang pada hari raya kurban ini, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, Rasulullah berpidato kembali di atas punggung bagal. Apa itu bagal? Peranakan kuda sama keledai berwarna kelabu. Lanjut, sedangkan Ali menjadi penyambung lidahnya beliau. Dan para jamaah saat itu ada yang berdiri dan ada pula yang duduk. Beliau menyampaikan kembali apa yang pernah beliau sampaikan kemarin. Jadi yang tadi wukuf di Arafah disampaikan lagi. Lanjut. Kemudian kata Rasulullah di kesimpulannya adalah, ya Allah, saksikanlah ini, maka hendaknya yang hadir memberitahukan kepada yang tidak hadir. Sampai nggak sampai saat ini ke kita? Ya, karena waktu itu kita tidak hadir. Tuh, alhamdulillah. Karena betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya lebih paham daripada orang yang mendengar hadis langsung dariku. Kadang-kadang kita lebih paham daripada orang yang mendengarkan hadisnya langsung. Yang nggak mendengarnya jauh lebih paham dibanding orang yang mendengarkan perkataannya langsung. Kata Rasulullah. Dalam riwayat lain, beliau berkata dalam pidatonya, ketahuilah, tidak seorang pun yang berbuat dosa melainkan pasti ditanggung dosanya itu oleh dirinya sendiri. Ketahuilah, hendaknya seseorang tidak berbuat dosa terhadap anaknya, dan tidak pula anak berbuat dosa terhadap orang tuanya. Ketahuilah pula bahwasanya setan telah putus asa dari disembah di negeri kita untuk selama-lamanya, yaitu di negeri Makkah, karena patung sudah tidak ada. Akan tetapi, itu kata Rasulullah, dia akan dipatuhi di dalam amal jelek yang kalian sepelekan. Jadi ini sinyal dari Rasulullah, setan itu gak langsung nyuruh kita musyrik. Setan menggoda kita dengan amalan kecil yang kita sepelekan. Piran micen sampah, piran gesah kitu moana naon meureun, piran ka warung, geus teh asa sateu anu ningali ini. Itu cara setan. Maka ia pun puas dengan hal ini. Jadi cara setan mengganggu kita saat ini bukan dengan menyuruh dosa besar, tapi dengan menyepelekan dosa yang kecil. Piran chattingan, piran 10.000, piran ini, piran itu. Terakhir, beliau menghabiskan hari tasyriknya
Tahu hari tasyrik Ibu? Hari makan-makan apa itu kan berapa sih? Astagfirullah. Udah langsung tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian terakhir ya, beliau juga berkhutbah pada salah satu dari hari tasyrik ini. Dan setelah ini kemana? Langsung istirahat? Enggak, pergi langsung ke Madinah. Bukan untuk istirahat kata Rasulullah, tapi untuk memulai kembali perjuangan dan kerja keras dengan ikhlas di jalan Allah. Semelelahkan itu ibadah haji, tapi kalau dilakukan dengan cinta pasti nikmat gitu ya. Hada wallahu a'lam bishawab. Jadi bereslah materi kita tentang haji perpisahan. Nanti akan akan disampaikan sirah berikutnya, yaitu detik-detik Rasulullah wafat. Alhamdulillah beres sirah nabawiyah selama berapa tahun? 4 tahun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.